Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24 yang mendapat tema Understanding Various Transaction and Activities dan Technology Risk. Di sini saya sendiri Salsabila Alfian Putri dengan rekan-rekan saya antara lain Ahmad Arya Pratama, Peter Febrian, Erhan Devano, Rafdi Rahman Maulana, dan Fitrah Nurul Iman. Yang pertama ada understanding various transaction and activities. Di sini, bank melakukan berbagai operasional mulai dari fungsi dasar atau utama seperti transaksi sehari-hari di cabang hingga yang lain yang mungkin bersifat agen atau layanan ultimas umum. Transaksi ini bersifat insidental terhadap pendapatan, penjualan, atau penopang bisnis merupakan elemen penting dari rantai nilai industri perbankan. Perbankan atau bank melakukan berbagai jenis transaksi dan kegiatan untuk mendukung bisnis perbankannya. Transaksi ini dapat mencakup melakukan atau menerima pembayaran, perdagangan, clearing, dan penyelesaian rekening dan penyimpanan. Mengetahui aspek operasional perbankan tersebut sangat penting untuk memahami rantai nilai industri perbankan. Di sini kami ada 12 operasional utama yang kami ambil. Yang pertama, menerima deposito, yang kedua ada peminjaman dana, yang ketiga ada clearing check, yang keempat ada pengiriman dana, yang kelima ada loker dan deposito aman, yang keenam ada layanan pembayaran tagihan, yang ketujuh ada perbankan online, yang kedelapan ada kartu kredit dan debit, yang ke-9 ada layanan perbankan luar negeri, yang ke-10 ada manajemen kekayaan, yang ke-11 ada perbankan investasi, dan yang terakhir ada tujuan sosial. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik untuk operasional utama ada penerimaan deposit, di mana deposito sendiri adalah dasar dari operasi peminjaman karena bank adalah peminjam dan memberi peminjaman uang. Sebagai peminjam, mereka membayar bunga, dan sebagai pemberi peminjaman, mereka memberikan peminjaman dan mendapatkan bunga. Deposito ini umumnya diambil melalui giro, tabungan, dan deposito. Deposito rekening giro dapat ditarik sejauh saldo setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rekening tabungan adalah untuk mendorong tabungan oleh individu. Bank membayar tingkat bunga seperti yang diputuskan oleh bank sentral atas simpanan. Penarikan dari akun ini memiliki beberapa batasan sehubungan dengan jumlah dan juga beberapa kali dalam periode tertentu. Rekening tetap adalah deposito berjangka dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan. Penarikan dini diperbolehkan dengan presentasi bunga yang hangus. Kemudian selanjutnya ada peminjaman dana. Kegiatan utama kedua bank adalah memberikan peminjaman dan uang muka dari uang yang diterima melalui deposito. Uang muka ini dapat dibuat dalam bentuk cerukan, kredit tunai, diskon tagihan perdagangan, peminjaman berjangka, kredit konsumen, dan lain-lainnya. Dana yang dipinjamkan oleh bank memberikan kontribusi besar untuk perdagangan, industri, transportasi, dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian selanjutnya ada clearing check, di mana buku cek diterbitkan oleh pemegang rekening di bank. Cek adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan dan instrumen kredit yang paling nyaman dan banyak digunakan. Kemudian cek digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan bisnis dengan dukungan dan penarikan deposito. Bank memberikan layanan yang sangat penting kepada pelanggan mereka dengan mengumpulkan cek mereka yang ditarik di bank lainnya. Ini adalah media pertukaran yang paling nyaman dan murah yang tidak memerlukan pergerakan uang tunai yang sebenarnya dari suatu pihak yang bertransaksi ke pihak lain. Ya, terutama dua jenis cek yang sering digunakan, pembawa dan disilangkan. Cek pembawa dapat dicairkan segera di loket bank, sedangkan cek silang hanya dapat disetorkan ke rekening penerima pembayaran.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengiriman dana. Bank memfasilitasi transfer dana dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan jaringan cabang yang luas. Dan untuk memungkinkan transfer dana dari suatu rekening ke rekening lain, bank dapat menggunakan instrumen seperti draft bank, perintah pembayaran, transfer kawat, atau surat. Bank juga dapat memperoleh komisi dengan cara membebankan biaya pada beberapa transfer. Kemudian selanjutnya. Kemudian ada loker dan deposito aman. Loker brankas adalah pilihan yang aman untuk mengamankan barang berharga dan dokumen penting. Biasanya setiap loker dioperasikan dengan dua kombinasi kunci, satu untuk pelanggan dan satu untuk pihak bank. Dan untuk mengoperasikan loker diperlukan kedua set kunci. Bank juga mengenakan biaya untuk fasilitas loker brankas. Selanjutnya. Kemudian ada layanan pembayaran tagihan. Jadi itu adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas dari bank. Bank pemegang rekening dapat membayar melalui rekening mereka atau menggunakan kartu kredit atau debit untuk membayar tagihan listrik, telepon, internet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbankan online. Pertumbuhan internet dan e-commerce telah mengubah industri perbankan dan pelanggan bergerak cepat dari perbankan cabang ke perbankan virtual. Pengguna dengan internet di PC atau seluler dapat terhubung ke situs web bank dan memanfaatkan berbagai layanan dan fungsi perbankan. Next. Kartu kredit dan debit. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank adalah bentuk lain dari pinjaman. Dan mereka tidak hanya bisnis yang baik untuk bank, tetapi juga membantu perekonomian. Menawarkan kartu kredit adalah bentuk pinjaman yang menguntungkan bagi bank yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank bersaing ketat untuk bisnis ini dan menawarkan berbagai bentuk dan jenis rekening kartu kredit. Banyak bank mengubah atau menegosiasikan tarif dengan konsumen dan promosi khusus dengan tarif rendah dan berbagai jenis diskon ditawarkan sebagai insentif untuk menggunakan kartu dan melakukan pembelian. Next. Selanjutnya ada layanan perbankan luar negeri. Bank menawarkan layanan keuangan seperti rekening pembayaran dan peluang pinjaman kepada klien asing. Klien asing ini dapat berupa individu dan perusahaan. Meskipun setiap bank internasional memiliki kebijakannya sendiri, kebanyakan dari mereka menawarkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan klien internasional mereka. Produk perbankan untuk sektor ini termasuk perbankan luar negeri, tabungan investasi, dan hipotek yang dilengkapi dengan berbagai layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian operasional utama berikutnya adalah manajemen kekayaan. Nah, ini terkait dengan mencakup keuangan dan juga produk yang dilengkapi dengan layanan konsultasi. Nah, hal ini disediakan untuk klien kaya yang mungkin terkait dengan produk keuangan apapun. Tujuannya untuk menumbuhkan kekayaan klien, mengamankan posisi keuangan, dan juga menghasilkan sebagian besar uang dalam jangka panjang. Nah, berbagai jalur investasi dapat berupa reksadana, perdagangan global internasional, deposito berjangka, solusi valuta asing, atau juga penempatan mata uang ganda, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada perbankan investasi. Nah, ini mencakup penilaian kebutuhan investasi, evaluasi struktur aset, dan persyaratan manajemen kewajiban, pengelolaan portofolio aset, keuangan, perdagangan sekuritas, pendapatan tetap, komoditas dan mata uang, layanan penasihat perusahaan untuk merger dan akuisisi, keuangan perusahaan, dan juga peminjaman utang dan ekuitas. Selain itu, bank juga dapat menawarkan layanan yang terkait dengan analisis arus kas, pengembangan kebijakan investasi, konstruksi portofolio, layanan kustodian, dan penyeimbangan kembali portofolio, penggalangan dana, dan layanan filantropi. Selain itu, bank juga dapat menawarkan layanan perdagangan yang ditawarkan oleh bursa ataupun broker atau dealer seperti pembelian dan penjualan saham dan surat utang atas instruksi dari klien. Dan yang terakhir adalah pemenuhan tujuan sosial. Kita tahu terjadi perubahan dari perbankan untuk mendukung semakin banyak inklusi keuangan dari yang tren untuk pergeseran dari orientasi perkotaan menuju orientasi pedesaan untuk membuka lebih banyak cabang pedesaan dari perbankan kelas atas menuju perbankan kelas massal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknologi risk. Disrupsi digital terus mengubah lanskap perbankan dan memberikan tekanan pada model perbankan tradisional untuk meningkatkan pengeluarannya hanya untuk IT. Secara historis, bank telah mengimbangi beberapa kenaikan biaya IT dengan peningkatan efisiensi operasional, keuntungan dalam keunggulan kompetitif, peningkatan pengalaman pelanggan, dan beberapa keuntungan produktivitas. Tuntutan IT masih meningkat, sementara tekanan untuk menekan biaya semakin meningkat pula. Biasanya, sebagian besar bank dan lembaga keuangan saat ini mencoba meningkatkan efektivitas biaya dengan mengoptimalkan saluran perbankan dan mengurangi biaya operasional dan IT.
Dengan industri perbankan menghadapi margin rendah dan investasi kepatuhan yang besar, bank juga harus tetap waspada dan menjaga biaya tetap terkendali. Meskipun ada beberapa strategi potensial untuk mengelola biaya, bank perlu menentukan mana yang paling efektif untuk mereka. Fungsi resiko IT perlu berputar di sekitar mencari jawaban untuk beberapa masalah terkait yang relevan dengan perusahaan. Fungsi teknologi informasi perlu memainkan peran penting dalam transformasi dan pertumbuhan bisnis di bank. Di sisi lain juga harus mempertimbangkan meningkatnya ekspektasi seputar pengalaman perbankan digital terutama dari generasi milenial dan juga generasi Z. Teknologi adalah pendorong yang hebat, tetapi juga menghadirkan risiko yang berpotensi berdampak tinggi dan meluas. Tantangan terkait risiko IT dalam layanan keuangan akan tumbuh dalam jumlah dan kepentingan di tahun-tahun mendatang. Bank menghadapi resiko yang lebih besar jika ada ketidakselarasan antara strategi, bisnis, dan IT mereka. Resiko teknologi memiliki implikasi strategis, finansial, operasional, peraturan, dan juga reputasi yang berbeda-beda. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.